Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Baik. Baik, sehat ya. Ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk materi berikutnya, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai? Nah, materi hari ini, Bu, tentang deteksi dini kekerasan seksual. Ya, deteksi dini ini kekerasan seksual terhadap anak, ya, bukan terhadap ibu-ibu. Ini terhadap anak. Sekarang banyak, Bu, kejadian di TV itu, atau ibu-ibu dengar cerita, biasanya tetangga cerita. Oh, anaknya ini masih berumur berapa tahun, kadang 2 tahun sudah mengalami kekerasan seksual. Di Sumber Gading apa sudah pernah seperti itu? Alhamdulillah, dan mudah-mudahan ya, mudah-mudahan tidak ada seterusnya. Tapi meskipun tidak ada, ibu-ibu bahwa tidak boleh membiarkan anak bermain. Kadang mainnya kan jauh tanpa pantauan orang tua. Tidak ada alasan ibu-ibu atau bapak sama ibu itu anak main terlalu jauh tidak terpantau. Duh, saya sibuk Pak, sibuk, anakku tidak ada. Berarti ibu-ibu sama bapak ini lebih mengedepankan duniawi daripada anak. Anak itu masa depan itu. Seperti materi-materi sebelumnya ya. Kekerasan juga bukan hanya kekerasan seksual. Dalam pendidikan di rumah tangga, ibu-ibu sering mukul, sering mencubit, ya. Iya Pak. Ya. Belum Pak. Karena kenapa? Mungkin sedikit. Ini kan persoalan rasa. Gitu. Anak belum mengucap persoalan rasa. Kenapa saya bilang ini persoalan rasa? Coba makin. Kemudian minum air gula itu manis. Putra kemudian saat dewasa dia juga merasakan meminum air gula itu juga manis. Nah, anak kok belum mau cak ngani Bu. Nafas aku kemudian tak melon. Sama aja. Ini enggak. Di dalam otak anak kecil ini seperti ini, Bu ya. Itu tersimpan memorinya. Yang mana blackboardnya di otak itu, memorinya di otak itu mulai tinggal. Bahkan semenjak anak itu lahir. Oke. Kenapa saya bilang semenjak anak itu lahir, Bu? Karena mereka itu mempunyai, Bu, halo. Biarkan yang baru datang, biarkan dulu ya. Ibu-ibu fokus terhadap materi dulu. Apa yang dilakukan sampean itu sama bapak, jangan dikira ini tidak tahu. Dia merekam segala kejadian dalam bentuk rekaman otaknya. Di dalam psikologi, dalam bawah sadarnya manusia itu, suatu saat apa yang disampaikan dia sering ngopi, sering mukul, nggak boleh ngelak sandal ke kelas, terus apa ke kaki. Suatu saat sering ada film itu banyak. Ini kekerasan. Sebentar lagi saya masuk materi kekerasan seksualnya. Ya. Jadi ibu-ibu itu kalau sering mukul hobi-hobi ngatur. Jangan dikira anak itu tidak merekam aja. Nanti kalau sudah dia dewasa, memorinya itu akan ditampilkan. Oke, memorinya akan ditampilkan dan akan berlaku sama orang lain. Kenapa? Sering agetan, ya, sering berkelahi, sering mukul tangannya. Kalau sudah seperti itu sampean bilang, wah anaknya siapa ini, kok masa sampean tidak ingat waktu buat itu anaknya? Gue makin di permainan sekarang. Coba ibu pegang tangannya sebelah. Sampean yang pegang ibu. Terus pegang. Terus ibu. Jangan dipegang, pegang seperti Tobi jangan diam, Bu.
Iya, stop itu. Dia nobi onao yang sangka jangan dia. Tobi coba. Nggak bisa. Dulu karena boleh ini persoalan rasa. Coba biar Tobi. Biar Marin akan dapat hikmahnya dari permainan nikah. Coba. Berikan dia saran yang Tobi. Dia Tobi gini kan. Kenapa belum masih karena ini tidak ada yang mencuri. Ibu ini karena ibu ini tidak ada yang mencuri. Anggap dia sebagai orang tuanya. Dia mencubit anaknya. Semakin keras ibu ini mencubit ibu Luna, ya. Ibu Luna ini akan semakin keras. Ya, sama dalam pendidikan keluarga itu, mendidik anak juga seperti itu. Bu ya? Paham? Dibiarkan saja, namanya anak nakal itu biasa, ya. Diperingati dengan kata-kata. Terus kita masuk pada materi selanjutnya, ya. Kekerasan seksual kepada anak itu. Karena di Sumber Gading ini alhamdulillah sampai sekarang tidak ada, dan mudah-mudahan kedepannya juga tidak ada dan tidak akan pernah ada. Cuma kalaupun nanti suatu saat ini ada, ibu-ibu harus bisa mendeteksi sejak dini apa-apa yang sudah terjadi sama putranya. Biasanya Bu, orang yang sudah mendapatkan kekerasan seksual itu, ibu-ibu bisa mendeteksi dari dini. Contohnya Bu ya, dilihat dari gerakan-gerakan tak wajar. Anak nembian potong lagi. 1, kedua bahu terangkat sehingga menutupi leher. Ini gerakan refleks seorang untuk melindungi tubuhnya. Nah, anak ini punya refleks, Bu. Tahu anak-anak ini? Ayam saja, ya. Refleks ini seperti ini, Bu. Coba sampai ada pesan itu berbuat. Otomatis biarkan itu gerakan refleks. Ya. Jadi anak kecil apabila terjadi contoh kekerasan seksual, biasanya dia duduknya seperti ini, seperti gambar. Sampean pegang dia akan mukul. Ya, sampean pegang kenapa? Sampean dia pasti akan mukul. Itu gerakan refleks. Karena apa? Berarti anak kecil itu sudah mendapatkan perlakuan yang tidak wajar. Ini bisa dideteksi dari gerakan itu pertama. Kepala tertunduk ke dalam. Nah, posisinya seperti ini, Bu. Oke. Nah, jadi ibu-ibu itu harus paham apa yang terjadi sama anak-anak. Ibu jangan cuma dibiarkan main terus ibu udah dikontrol. Seharusnya yang bisa mendeteksi ibu udah apa tangan bisa. Ibu ini kan biasanya paling perasa. Iya. Ada perubahan sedikit sama anak, ibu paling perasa. Kedua tangan dan kedua kaki menyimpul erat seperti di gambar. Jarang loh anak-anak seperti ini posisinya. Jarang. Kalau sudah berposisi seperti ini biasanya dia mendapat kekerasan seksual. Lutut tertekuk ke dalam seperti ini contohnya, Bu ya. Tubuh menekuk, mata berkedip-kedip. Mata berkedip-kedip ini ngasih susah, Bu. Karena anak-anak itu namanya anak-anak, Bu ya, dia tidak boleh merasakan susah dan tidak akan merasakan susah sebenarnya. Karena anak kecil ini kan jujur, Bu. Jujur. Anak kecil itu jujur. Apa yang dia rasakan dia pasti akan ungkapkan. Kalau dia senang dia tertawa, acak-acak, terus girang, Kalau dia susah mendapat perlakuan kekerasan dia pasti susah. Grup itu benembian, Itu benembian meskipun Mbian tak senang ke bapak sama bisa sendiri. Mungkin biasaan pun nak. Kita berdua sekian Bisa juga. Kalau anak kecil nggak bisa seperti itu, dia jujur. Terus mata berkedip, wajah pucat pasi. Kenapa wajahnya pucat pasi? Karena dia merasa takut. Orang kalau sudah merasa takut sudah pasti wajahnya pucat pasi. Yang terakhir dan lain-lain banyak gejala yang sampean harus bisa mendeteksi dini perubahan-perubahan yang terjadi
dengan anak sampean. Dan mudah-mudahan tidak terjadi asalkan sampean terus mengawasi anak-anak ibu sepanjang hari. Oke. Terus yang kedua, Bu. Oh. Nah, ini ada dua melihat gejala itu. Melihat gejalanya dari fisik. Apa itu fisik? Dari gerakannya, dari tubuhnya, dari badan. Oke. Dari psikis, dari jiwanya. Oke. Pertama, Bu, kalau anak-anak itu mengalami kekerasan seksual, gejalanya sakit jika memakai celana dalam dan mengeluh kesulitan atau kesakitan saat BAB dan BAK, buang air Kecil. buang air besar. BAB besar. Tadi ibu sering nonton film predator anak, ya. Kalau ada seperti itu, ya ibu laporan. Kalau ada, jangan, tidak boleh didiamkan. Kalau ada seperti itu sampean diam, sama halnya ibu membiarkan anak ibu itu juga didiamkan. Ya, kalau ada seperti itu laporan langsung. Paling tidak laporan kepada saya sama kepala desa, biar kepala desa nanti. Nah, dan mudah-mudahan ini tidak terjadi, Bu, ya. Terus cedera pada buah dada, bokong perut bagian bawah paha, sekitar alat kelamin atau dubur. Apa dubur? Pantat. Apa dubur? Pantat. Duri. Memar di bagian tubuh atau gigi cedera atau tanggal saat pelaku menyergap dan memaksa korban merapat di dinding dan korban melawan. David Given, seorang peneliti bahasa tubuh. Oke, ini banyak, Bu. Yang melakukan itu pasti punya gejala, punya kelainan psikologinya, itu punya kelainan, jiwanya itu punya kelainan. Oke, kalau orang normal tidak seperti itu. Oke. Ini anak-anak, Bu, anak-anak sampean yang masih berapa tahun nih diperlakukan seperti itu. Berarti orang yang melakukan punya kelainan. Nggak boleh sampean diam. Ya, ibu-ibu PKH ini sudah mendapatkan pendidikan, ya, dari pendamping PKH, wawasan apa saja sampean lakukan terkait kekerasan dini terhadap anak. Rasa panas dan nyeri di area genital dan terasa sakit jika disentuh. Nah, di area vital, Bu. Kalau laki itu sampean tahu sendiri, kalau perempuan seperti apa, itu merasa sakit, ya. Cara jalan tak wajar, agak mengangkang. Oke. Ini ya, sampean ingat-ingat pelajaran hari ini, ya. Jadi kalau ada gejala-gejala seperti itu, jangankan anak ibu, anak tetangga juga harus diawasi. Oke. Kalau sampean mengawasi anak tetangga, kerabat dekat, otomatis tetangga juga akan mengawasi anak sampean. Ya. Ditemukan bekas bercak darah atau cairan di celana dalam anak, dan kemungkinan ditemukan bagian pakaian yang robek atau kancing yang lepas karena ditarik paksa. Coba bagaimana dia merasakan? Ada gejala psikis, jiwanya, keluar badannya, fisiknya. Anak berubah ekspresi, pendiam, cemas, gelisah, mengurung diri, takut ditinggalkan sendirian. Itu ekspresinya karena merasa takut. Menunjukkan keluhan-keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya, seperti pusing, sakit perut, atau masalah makanan. Sulit tidur, mimpi buruk, diikutin mengigau. Anak ini biasa ngacel, apa main benar-benar kemana ngacel. Biar pukul benar-benar malam ngacel. Terus sulit konsentrasi dan sulit belajar sehingga tidak mampu menyelesaikan tugasnya. Takut itu, merasa takut, merasa cemas, itu akan mempengaruhi semuanya. Makannya sudah dipengaruhi. Coba biar pun, tidak usah anak-anak, biar tibi mau dalam keadaan takut, sama biar takut disalah ke bapak ini. Sekarang biar tak nyaman, dia nggak nyaman. Oke, apalagi anak-anak. Perilaku kemunduran, mengisap ibu jari, kemunduran kemampuan bicara, ngopol. Nah,
cuman ini biasanya Bu banyak memang anak-anak yang tidak tidak terjadi kekerasan seksual pada anak itu juga sering menghisap jari. Juki nanti sampean pas Bu itu ciri-cirinya orang menghisap jari mendapat kekerasan seksual enggak Bu ya? Karena banyak faktor masih ya. Masih banyak faktor ya. Masih banyak faktor di sini. Ya. Nah, coba paham Bon yang dijelaskan sama saya tadi ciri-cirinya bagaimana. Seandainya itu terjadi, ya terjadi kekerasan gejala-gejala seperti itu, kira-kira akan saudara ibu-ibu lakukan itu apa? Seandainya, mudah-mudahan ini tidak terjadi ke anak sampean, apa yang akan ibu-ibu lakukan? Emosi. Ya. Kalau emosi marah, ya. Biasa. Tapi ibu-ibu juga harus bersikap dewasa, cepat laporan. Nah, bagaimana biar tidak terjadi? Ibu-ibu harus memberikan perhatian sejak dini. Pra meninggalakon nah, apa-apa saja Bu, apa-apa saja membeli itu gampang. Sampean mau buat apa saja itu gampang. Mau buat anak gampang. Tinggal bisi-bisi ke bapak. Sudah beres. Ya. Jadi yang paling susah ini merawat. Kemudian melihat apa boy perabotan dapur itu gampang, punya uang tinggal beli. Tapi yang paling sulit adalah merawat. Jangankan manusia yang bernyawa yang mempunyai perasaan, beli sepeda motor kemudian melebar lucu rawat coba nih. Tahun akan kotor dan rusak. Tapi coba kalian si ibu rawat bersih 5 tahun 6 tahun tetap bagus, sama halnya seperti anak seperti itu ya. Paham? Halo. Hai. Ada pertanyaan? Ayo Bu ditanyakan. Terkait kekerasan anak ada? Ada Pak, ada Nggak ada. sekelas Pak. Oke ngerti kan? Cuma dobi Pak. Begini Bu ya. Terkait kekerasan anak kalau dari orang tua ke anak itu sampean bilang nggak ada ke saya itu juga terserah ibu. Cuman tujuan pembelajaran itu biar ibu-ibu tidak melakukan itu. Nanti kalau pada akhirnya ibu-ibu ini keras sama anak sering mukul, yang rugi siapa? Itu tak taruh rugi. Cuman gula kekep dedem mak. Nih sering. Beri dokter menjadi Mungkin sebenarnya benar masih aku anak sampo orang gitu. Kan saya Masa tak enggak butuh ada lagi masih tanya anak siapa. Jadi apa-apa yang terjadi ini kan ini apa-apa embian nikah ibu-ibu itu adalah masa depan anak embian. Bulan apa Mbak ngucap? Masa depan anak embian. Apa yang sampean lakukan dalam keluarga? Ya, dari menasihati yang sampean lakukan kekerasan, masa depannya anak itu seperti itu. Karena embian ini masa depan. Karena mumpung kita telat punya ilmu balita, ya. Ini tujuannya pendidikan. Nah, pertemuan kelompok setiap bulan beda materi macam-macam. Ya. Jadi diharapkan pemerintah itu memberikan bantuan kepada ibu-ibu itu tidak percuma. Ingat Bu, anak itu masa depannya adalah orang tua. Mencari beri bahasa, guru kencing berdiri, murid akan kencing Berdiri. berlari. Di guru mau kencing berdiri, muridnya berlari. Itu peribahasa juga masuk ke orang tua dalam pendidikan anak. Ibu-ibu sering melakukan kekerasan, anak juga akan lebih keras melakukan kekerasan. Pada ibu biar tobi dicubit, cubit biasa ya. Ibu ini semakin keras ibu ini, anak ini kan tidak ada yang mencubit. Semakin keras ibu ini mencubit Lunasari,
Ya. Luna Sari. Nama ya. Ibu Luna ini juga akan semakin keras mencubit Ibu. Ya. Seperti itu. Paham? Ada pertanyaan, Bu? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dulu. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita dapat pelajaran hari ini bisa bermanfaat. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.